baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kok kalian apa sih? Ayo berdiri dulu. Kita breaking dulu lah, biar kalian itu nggak lemas. Kita nyanyi sebentar ya, anak-anak. Benar-benar masih iklan. Ayo, kita nyanyi bentar biar kalian semangat. Ayo. Ayo dong. Glory, glory when you rise. Glory, glory when you rise. Ayolah kita nyanyi semua. Ayo. Udah ya. Oke anak-anak silakan duduk kembali. Mungkin sudah semangat kembali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian masih ingat gak ya kita? Ya. Saat saya bilang apa kabar semuanya, kalian jawabnya bahagia luar biasa. Masih ingat gak? Ayo. Apa kabar semuanya? Bahagia luar biasa. Baik. Kalian masih ingat gak materi kita di minggu lalu? Tentang apa? Surat Bapak. Oh iya, berarti masih ingat. Untuk surat lamaran pekerjaan itu biasanya menggunakan bahasa apa Mbak Curul? Bahasa yang formal Bapak, tapi tergantung suratnya, surat pribadi atau surat dinas. Oke baik, berarti masih ingat ya untuk materi minggu lalu. Nah, untuk materi minggu ini yaitu tentang, saya lihatkan videonya dulu. Kepentingan, perbedaan selera, perbedaan keinginan-keinginan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan-perbedaan lainnya akan semakin banyak. Oleh sebab itu, butuh toleransi. Kita butuh satu visi. Kita butuh menjaga kerukunan, menjaga kesolidan, menjaga persatuan di antara kita. Yang kedua, kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat
memperkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Semuanya harus kita perkuat. Dan yang ini bolak-balik saya sampaikan, Oh ya, tadi dari video ini kalian menyimpulkan tentang apa? Ini video tentang pidato jenisnya apa? Iya, persuasif. Kenapa ini disebut pidato persuasif? Ada yang tahu? Mengajak, Karena mempengaruhi Pak. mengajak. Orang Mas Nawarin apa Pak? Karena pidatonya tadi mempengaruhi pendengar. Oh iya, betul. Kan ya bahasa yang mempengaruhi dan lain sebagainya Pak. Betul. Nah, materi hari ini yaitu kita tentang pidato persuasif. Kenapa sih kita harus belajar pidato persuasif? Kita nggak tahu kita ke depan ini kita bagaimana. Nah, kalian belajar pidato persuasif itu juga untuk mempengaruhi. Contoh kalian di masa yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa mempengaruhi rakyatnya seperti itu. Nah, tadi sudah betul yaitu yang disampaikan Mas Narendra, yaitu salah satu pengertian pidato persuasif yaitu salah satu bentuk komunikasi tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pendapat, pandangan atau perilaku audiens. Dalam pidato ini pembicara mencoba meyakinkan audiens untuk mengikuti atau menyetujui apa yang disampaikan, baik itu berupa ide, gagasan ataupun ajakan melakukan sesuatu. Nah, tadi yang disampaikan Pak Jokowi itu termasuk yaitu menyetujui apa yang disampaikan, yaitu contoh itu ide-idenya yang disampaikan dalam pidatonya tadi. Nah, untuk pidato persuasif sendiri yaitu ada ciri-cirinya yaitu yang pertama itu berfokus pada audiens, yang pertama, yang kedua yaitu argumennya itu sangat kuat. Nah, tadi juga sudah disampaikan argumennya kuat yaitu ada dua. Yang pertama tentang kita harus memiliki dua pengaruh, itu juga benar. Nah, yang ketiga yaitu memiliki ajakan untuk bertindak. Tadi juga Pak Jokowi itu juga mengajak kita semua untuk mempengaruhi itu kan, yang di sosial media ataupun yang luring. Nah, untuk struktur pidato persuasif sendiri yaitu ada tiga, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, untuk pembuka ini biasanya berfungsi untuk pengantar, yaitu menarik perhatian audiens. Pembicara biasanya itu memulai dengan pernyataan yang menarik, fakta mengejutkan atau pernyataan retoris yang membuat audiens tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut tentang pidato tersebut. Nah, untuk isi itu yaitu pembicara menyampaikan poin-poin utama yang mendukung argumen yang disampaikan di dalam pembuka tadi. Poin ini harus didukung dengan adanya fakta dan data atau contoh yang relevan di dunia nyata. Nah, pembicara itu juga biasanya menyertakan alasan mengapa audiens perlu menerima gagasan atau ajakan tersebut. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang penutup. Bagian ini adalah bagian penutup, biasanya itu berfungsi untuk merangkum poin yang ada di bagian isi dan pembuka.
yaitu menegaskan kembali tujuan pidato yang sudah disampaikan. Nah, kalian tahu nggak, biasanya kalau ada ceramah itu juga termasuk pidato, jenis pidato persuasif. Nah, ceramah kan biasanya juga itu termasuk ajakan untuk berbuat baik. Nah, yang kedua yaitu pidato sambutan. Biasanya pidato sambutan disampaikan saat awal acara. Nah, biasanya kan pidato sambutan itu juga di awal acara itu kita diajak untuk melakukan sesuatu juga. Nah, itu juga termasuk pidato persuasif. Nah, tadi yaitu contoh pidato instansi. Nah, tadi kan termasuk berada di situs di sebuah instansi, yaitu sebuah partai politik. Yang terakhir yaitu pidato pemerintahan. Biasanya kalau pidato pemerintahan itu yang kemarin baru aja terjadi itu waktu sidang di DPR itu termasuk pidato pemerintahan. Nah, anak-anak ini contoh dari pidato persuasif di bagian apa? Ya betul, ini adalah contoh pembuka. Kenapa ini disebut pembuka? Yang pertama yaitu tadi ada salam pembuka. Nah, ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu termasuk salam pembuka ya. Nah, yang kedua yaitu ucapan syukur. Tadi juga ada sapaan atau penghormatan kepada audiens, juga ada topik, pengantar topik atau isu yang akan dibahas itu juga ada. Nah, ini adalah pengantar topik. Ingat ya teman-teman. Nah, ini contoh pidato di bagian apa? Ya betul, isi. Nah, kenapa itu terdapat di bagian isi? Yang pertama itu ada penjelasan mengenai masalah atau topik yang dibahas. Yang kedua yaitu adanya fakta, data atau alasan yang mendukung. Kita buka lagi ya. Nah, yang kedua ini adalah fakta dan data, alasan pendukung kenapa orang itu malas untuk membaca. Nah, yang ketiga itu ada dampak atau akibat masalah. Yang keempat yaitu ada solusi yang dilakukan, yang dapat dilakukan. Yang terakhir yaitu ada kalimat ajakan atau persuasi. Nah, ini adalah ajakan untuk ataupun solusi yang bisa diterapkan, karena itu ada di bagian isinya. Nah, ini adalah contoh untuk bagian penutup. Nah, bagian penutup ini biasanya itu ada simpulan atau penegasan ulang gagasan utama. Yang kedua itu ada ajakan kepada pendengar. Yang terakhir, yang ketiga adalah ada ucapan terima kasih. Yang terakhir adalah salam penutup. Nah, di dalam kutipan ini juga terdapat semuanya, yaitu yang ada penegasan ulang, yaitu ucapan terima kasih, ada salam penutup. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian yaitu kita akan membuat teks pidato persuasif. Nah,
kalian bisa berhitung dari ini ada berapa siswa? 8. Oh, ada yang izin 1 ya? Ada, Pak. Oh iya. Nanti saya catat presensinya. Oh iya, yang tidak hadir siapa? Zahra, Pak. Alasannya apa dia tidak hadir? Ada kegiatan di luar, Pak. Oke. Cara izin. Nah, di sini adalah ini kalian akan menerima KPD. Sebelum kalian menerima KPD, kalian berhitung dulu dari 1 sampai 3. Dimulai dari Mbak Mia. 1, 2, Mas Dandi. 1, 2, 3. 1. Untuk yang kelompok 3 silakan di depan, kelompok 2 di belakang, kelompok 1 di tengah. Nah, di sini Bapak ada 3 materi yang akan kalian buat tentang pidato persuasif. Nah, kita akan spin ya. Untuk yang keluar pertama, kalian setujui kelompok mana dulu? Kelompok dari pertama. Baru 1, 2, 3. Oke, kita spin ya. Oke, untuk kelompok 1 materinya pentingnya budaya literasi ya. Nah, untuk kelompok 2 yaitu materinya mengurangi kecanduan game online, dan yang terakhir berarti materinya tentang menjaga kebersihan. Kebersihan apa ini? Nah, yang terakhir itu materinya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini Bapak akan bagikan KPD-nya. Nah, caranya yaitu yang pertama kalian itu akan membuat kata kuncinya dulu dari pidatonya yang yaitu dimulai dari pembuka itu nanti kata kuncinya ada apa aja, yang isi ada apa aja, yang penutup ada apa aja. Nanti di situ kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah pidato. Untuk membuat kata kuncinya saya kasih waktu 2 menit, mungkin cukup ya.
kesulitan. Nggak ada, belum. Apakah sudah selesai untuk kata kuncinya mengembangkan pidato? Belum, Pak. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Kelihatannya udah selesai semua ya untuk kata kuncinya. Mungkin kelompok 1 bisa disebutkan kata kuncinya untuk pembuka pidatonya. Untuk isinya itu ada salam pembuka, ucapan syukur, penghormatan kepada audiens, literasi di era digital, sama pentingnya membaca. Oke, kelompok 2. Untuk temanya tadi mengurangi kecanduan game online, kata kunci pembuka ada salam pembuka, ucapan syukur, penghormatan kepada audiens, game online di kalangan remaja, fenomena kecanduan game. Kemudian untuk isinya ada manfaat game online, itu terdiri dari hiburan, melatih strategi. Kemudian ada dampak kecanduan game, itu ada prestasi menurun, kurangnya tidur, gangguan kesehatan, kurangnya bersosialisasi. Ada juga mengatur waktu bermain, mengutamakan belajar, kegiatan alternatif, itu seperti membaca, olahraga, organisasi. Untuk kata kunci dari penutup ada bermain secukupnya, teknologi digunakan secara bijak, masa depan lebih penting, ajakan mengendalikan diri, ucapan terima kasih, kemudian salam penutup. Oke, baik. Itu sudah baik. Mungkin bisa untuk kelompok 1 dan 2 bisa dikembangkan ya untuk menjadi sebuah pidato yang utuh. Kelompok 3 bagaimana? Untuk temanya itu pentingnya literasi, pembukaan itu berisi salam dan pembuka, ucapan syukur, penghormatan kepada audiens, literasi dan digital, pentingnya membaca. Untuk isinya ada pengertian literasi, manfaat literasi yang mencakup menambah wawasan, meningkatkan prestasi, melatih berpikir, pandangnya dan baca, dampak kurang literasi. Ada pengertian lingkungan bersih, manfaat kebersihan, kuda sehat, nyaman kuda, dampak lingkungan kotor, penyakit, banjir, pencemaran, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi plastik, kerja bakti, tanggung jawab bersama. Mungkin penutupnya, kebersihan dimulai dari diri sendiri, lingkungan bersih, lingkungan sehat, ajakan menjaga kebersihan, ucapan terima kasih, salam penutup. Oke, itu sudah baik. Kalian bisa mengembangkannya untuk menjadi pidato secara utuh ya. Saya kasih waktu, gak usah lama-lama, mungkin 5 menit cukup karena kalian itu sudah menemukan kata kuncinya dari bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, nanti setelah selesai perwakilan kelompok maju untuk membacakan pidatonya. Izin bertanya Pak, nanti semua kelompok maju ke depan. Perwakilan saja dari ada 3 kelompok itu nanti maju satu-satu. Baik Pak. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, ini kan waktunya juga udah makan. Mungkin perwakilan 1
satu kelompok aja ya yang maju. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2, 3 menyusul minggu depan. Kelompok 1 membacakan hasil pidatonya. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu untuk temanya pentingnya budaya literasi. Untuk judulnya membuka dunia dengan literasi. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan berharga pada pagi hari ini. Teman-teman, di era digital serba cepat ini, kita dibanjiri oleh kecelakaan informasi setiap detiknya. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah cukup cerdas untuk menyaringnya, atau justru mudah termakan berita bohong? Di sini kita bisa melihat pentingnya budaya literasi, bukan hanya sekedar membaca, melainkan kemampuan untuk memahami dan berpikir kritis terhadap informasi. Oleh karena itu, mari kita mulai gerakan literasi dari diri sendiri melalui 2 langkah, yaitu yang pertama, luangkan 15 menit sehari untuk membaca. Yang kedua, saring sebelum sharing. Membaca mungkin terasa berat di awal, tetapi ingatlah bahwa bangsa yang benar lahir dari generasi yang gemar membaca. Mari jadikan generasi literasi sebagai gaya hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan anak-anak. Nah, tadi cara membacanya itu juga sudah bagus ya. Perlu diketahui dalam membuat pidato ini, kalian itu membuatnya itu harus mengkondisikan situasinya. Contoh, kalau di pidato pemerintahan itu kalian harus menggunakan bahasa formal. Nah, ini tadi adalah contoh pidato persuasif di lingkungan sekolah ya. Contoh itu biasanya kalau ada pidato persuasif itu ada di kegiatan untuk mengajak, itu biasanya saat amanat pembina upacara itu juga termasuk jenis pidato persuasif. Kadang itu juga ada kata mengajaknya. Nah, dari materi tadi apakah kalian ada yang kesulitan? Belum, Bapak. Nah, untuk minggu depan yaitu kalian akan praktek pidato satu-satu. Nah, untuk pidatonya yaitu yang telah kalian buat tadi, kalian maju satu-satu. Nah, tadi itu sebagai contoh, yaitu Mbak Nadia itu mencontohkan bagaimana pidato persuasif. Itu kalian bisa menggunakan teks. Nah, untuk minggu depan kalian tidak menggunakan teks pidatonya. Oke, Bapak. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Bila saya ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.